Mei 1998 adalah tonggak sejarah. Mahasiswa turun ke jalan, mengambil alih rumah dewan, dan mengoreksi pemerintahan. Hasilnya, rezim otoriter tumbang dan lahirnya janji suci yang dirangkum dalam 6 agenda reformasi. Keenam agenda tersebut yakni mengadili Soeharto dan kroni-kroninya, mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945, menghapuskan duifungsi ABRI, memberikan otonomi daerah seluas-luasnya, menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN. 28 tahun pun berlalu, alih-alih matang, demokrasi Indonesia justru mengalami regresi. Berbagai lembaga riset internasional mencatat penurunan signifikan dalam indeks demokrasi Indonesia. Kebebasan berpendapat dikebiri, ruang sipil mengecil, sebuah realitas yang berbanding terbalik dengan darah dan air mata yang tumpah lebih dari 2 dekade silam. The Economist Intelligence Unit mencatat indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan dalam 5 tahun terakhir, dari 6,71 pada tahun 2021 dan 2022 menjadi 6,30 di awal tahun ini. Alarm bahaya bagi demokrasi kian nyaring berbunyi seiring bergulirnya revisi Undang-Undang TNI. Aturan baru ini membuka celah lebar bagi keterlibatan militer dalam sejumlah program unggulan pemerintah di sektor sipil. Transparency International mencatat keterlibatan TNI di ruang sipil seperti pengolahan dapur MBG, pengelolaan Koperasi Merah Putih, serta pembekalan penerima beasiswa LPDP. Pakar dan aktivis HAM menilai langkah ini melompati batas profesionalisme militer. Menarik kembali TNI ke ranah domestik dinilai sebagai bentuk pengkhianatan nyata terhadap agenda penghapusan duifungsi ABRI. 28 tahun bukan waktu yang singkat untuk sebuah transisi. Jika negara terus abai pada substansi, maka reformasi 1998 tak lebih dari sekedar romantisasi sejarah yang dikhianati. Iran menyatakan kesiapan berperang maupun bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Informasinya usai jeda, tetaplah di Sindo Today. Michael dinilai lalai menjaga keselamatan karyawan sehingga mengakibatkan 22 orang karyawan PT Teradron Indonesia tewas dalam kebakaran yang terjadi pada 9 Desember 2025 yang lalu. Sementara itu, perdamaian dengan 20 keluarga korban yang tewas menjadi salah satu poin yang meringankan posisinya dalam perkara tersebut. Sebelumnya, dirinya dituntut hukuman 2 tahun penjara. Ahli mengadili 1. Menyatakan terdakwa Michael Wisnuwardana Siagian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kealpaannya yang mengakibatkan matinya orang lain, sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 2 buah baterai drone dan 3 buah apar yang habis pakai dirampas untuk dimusnahkan, dan seluruh barang bukti berupa dokumen surat tetap terlampir dalam berkas perkara. 6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Silakan Bu. Daya 65 jadi kebakaran. 22 warga atau orang yang tewas ini ada peristiwa kebakaran gedung Teradron di Kemayoran, Jakarta Pusat Desember 2025 lalu. Api muncul dari lantai dasar area penyimpanan baterai drone. Saat itu alarm kebakaran tidak berbunyi. Sistem keselamatan juga tidak bekerja. Dan menurut penyelidikan,
jalur evakuasi juga tidak memadai. Api berhasil dipadamkan, 22 orang meninggal dan puluhan korban lain luka-luka. Dari hasil penyelidikan juga mengarah pada kegagalan penerapan standar keselamatan gedung dan kerja, sehingga polisi menetapkan Direktur Utama Terradrone Indonesia sebagai tersangka. Pemirsa, Polda Metro Jaya meminta hakim tolak pra-peradilan Andri Yunus. Polda menyatakan bahwa dalil-dalil pemohon tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang lanjutan pra-peradilan dugaan penghentian kasus penyiraman Andri Yunus oleh Polda Metro Jaya. Dengan agenda pembacaan jawaban dari pihak Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya meminta hakim menolak pra-peradilan yang diajukan TAUD atau Tim Advokasi untuk Demokrasi. Mereka menyatakan bahwa dalil-dalil pemohon tidak benar dan tidak berdasar hukum, serta menyebutkan bahwa penyidikan masih terus berjalan secara aktif. Sementara Tim Advokasi untuk Demokrasi menilai penyidikan kasus berjalan begitu lama. Yang kami sesali adalah kenapa proses penyidikannya begitu lama, sehingga itu yang membuat kami menilai bahwa kalau proses penanganan perkara di kepolisian itu lama, itu bisa kami duga sebagai proses penghentian yang dilakukan secara diam-diam. Sebelumnya, TAUD mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan termohon Polda Metro Jaya karena dinilai telah menghentikan kasus penyiraman Andri Yunus. Pemirsa, ratusan mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta mendesak dugaan kasus kekerasan seksual yang melibatkan dosen agar segera diusut tuntas. Ya, sejumlah pihak ini juga periksa untuk diklarifikasi juga terkait dengan oknum dosen selaku terlapor, 2 mahasiswi dan juga beberapa orang saksi. Dalam kami menangani kasus-kasus ini, kalau kami apakah mau? Ratusan mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta berunjuk rasa di Rektorat kampus. Mereka memadati hampir semua gedung berlantai 3 tersebut dengan membawa berbagai poster dan spanduk. Mahasiswa mendesak dugaan kasus kekerasan seksual yang melibatkan dosen agar segera diusut tuntas. Masa mendesak Rektorat mampu menyelesaikan kasus itu dalam waktu 3 hari dan menuntut agar pelaku kekerasan seksual dinonaktifkan sampai proses selesai. Laporan-laporannya itu di fakultas masing-masing itu berbeda-beda, dan juga data korbannya itu dari korban yang berbeda-beda juga. Namun yang bisa dikonfirmasi tadi hingga 8, terduga 8, yang sudah masuk 1, yang sudah dinonaktifkan sementara 1. Kami menunggu 7 lainnya secara proses, apakah dinonaktifkan dan diproses atau tidak dalam tempo 3 hari tadi. Berdasarkan laporan yang dikumpulkan, peristiwa dugaan kekerasan seksual terjadi sejak 2013 silam dan terjadi di beberapa fakultas dan diduga melibatkan 8 dosen. Modusnya terlihat mirip pada setiap angkatan, mulai dari mengajak makan, nonton bioskop, hingga mengoreksi pekerjaan agar bisa berduaan dengan korban. Sejauh ini sejumlah pihak telah diperiksa untuk diklarifikasi, terdiri dari oknum dosen selaku terlapor, 2 mahasiswi dan beberapa orang saksi. BAP kami hari ini tadi ada 2 mahasiswa yang sudah kami BAP, terlapor juga sudah kami BAP, gitu. Saksi ada 2. Sesuai aturan Permendikbudristek tentang penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, jika terbukti bersalah, maka sanksi ringan hingga sanksi berat menanti untuk oknum dosen itu. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko Ainus melaporkan. Pemirsa, 28 tahun sudah reformasi bergulir, namun cita-citanya kian terpelintir. Ya, agenda besar yang dulu diperjuangkan kini perlahan dipertanyakan. Alih-alih merawat demokrasi yang murni, kita justru disuguhi mundurnya indeks kebebasan dan juga kembalinya bayang-bayang militerisasi.